Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya jadinya pagi-pagi. Ini sedikit aja ya, jadi aku mau menyampaikan yang ada di artikel sih jatuhnya karena bingung kan mau nyari di mana. Akhirnya ini dari artikel yang insya Allah terpercaya juga, sebenarnya dari yang sumber-sumbernya juga dari kitab-kitab yang memang insya Allah maksudnya dia terpercaya gitu ya, yang aku tahu gitu. Nah, di sini ada sedikit tentang penggugur amalan dan penghapus pahala gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya jadi hal-hal yang harus kita waspadai karena itu kalau misalnya kita, maksudnya naudzubillah ya, kalau misalnya ada salah satu kita terjerumus ke dalam hal ini, bisa jadi akhirnya amal yang sudah kita kumpulkan atau kita laksanakan itu bisa jadi gugur gitu pahalanya gitu. Nah, pertama, sebagaimana kita tahu syarat diterimanya amal apa? Ada dua. Iya benar, ikhlas, nyata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, terus yang kedua ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia ya, dua hal itu. Kalau misalnya nggak ada keikhlasan, ya berarti nggak bakal diterima juga gitu kan. Terus kalau misalnya nggak ittiba ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya kita tiba-tiba mengadakan dalam perkara yang ibadah, itu juga sama juga nggak diterima juga. Nah, adapun penggugur amalannya yang pertama itu tadi syirik. Ya, jadi jatuhnya kan yang pertama tadi tauhid ya, itu tauhid atau ikhlas gitu kan, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penggugur amalan atau penggugur ibadah itu yang pertama dan yang paling utama adalah syirik. Syirik atau riddah. Riddah itu keluar dari agama Islam. Riddah itu keluar dari agama Islam. Pokoknya kalau misalnya emang udah keluar, udah hapus tuh benar-benar. Maksudnya ini naudzubillah ya. Kalau misalnya udah orang udah keluar tuh udah benar-benar kehapus semuanya, set gitu, enggak ya habis, enggak tersisa lagi. Itu kan, maka kalau misalnya dalam hukum Islam kan sebenarnya murtad itu dosa. Maksudnya ininya ada hukumannya juga di dunia gitu. Kalau misalnya kita di negara yang emang menganut hukumnya hukum Islam. Atau sedangkan syirik itu terbagi jadi dua. Ya kan, ada syirik yang besar, ada yang syirik yang kecil. Syirik yang besar itu bisa melenyapkan semua amalan, bisa melenyapkan semua pahala gitu kan. Nah, kalau syirik kecil cuman melenyapkan yang amal ibadah yang menyertai. Misalnya kalau misalnya orang lagi sholat, terus habis itu tiba-tiba dia ada, tapi sholatnya itu misalnya karena orang gitu ya, kayak misalnya pengen didengar orang atau pengen dilihat orang gitu, dia bagus. Nah, maka pahala sholatnya itu hilang kayak gitu. Jadi syirik kecil itu. Jadi melenyapkan pahala yang ibadah yang menyertainya kayak gitu. Nah, kalau misalnya syirik besar itu baru bisa melenyapkan semua amalan. Apa sih contohnya syirik besar? Datang ke dukun ya, percaya ya. Apa? Tatoyur iya. Sebenarnya iya benar tatoyur iya. Terus kayak ya kalau sekarang kan paranormal gitu ya, maksudnya agak bahasa kerennya gitu. Terus ramalan bintang itu juga termasuk gitu. Percaya jimat juga itu sama. Kalau misalnya syirik kecil itu riya sih sebenarnya gitu. Cuman hati-hati itu yang justru malah syirik kecil itu bisa saking halusnya gitu kan. Bahkan Rasulullah bilang sampai lebih halus dari jalannya semut gitu. Itu jadi karena merasuknya itu mudah gitu loh, nggak sih? Kita lagi ngelakuin suatu amal terus ntar misalnya datang seseorang atau nggak apa, nah niatnya itu jadi kayak udah langsung enak aja gitu kan, nyeleweng gitu kan. Nah itu makanya ketika akhirnya datang bisikan-bisikan atau kayak was-was atau nggak niat yang agak sedikit menyeleweng, maka harus banyak-banyak beristighfar gitu. Jadi dikembalikan lagi gitu ya. Insya Allah Allah ampuni gitu kalau misalnya emang kita
itu maksudnya, jadi jangan amal ibadahnya yang tidak dilakukan karena takut ria itu kan takut ria itu ria juga gitu kan. Jadi tetap dilakukan amal ibadahnya, cuman jangan sampai maksudnya ketika akhirnya ada bisikan-bisikan atau hal-hal yang menyeleweng, nah kita kembalikan lagi ke asalnya, terus kita banyak-banyak beristighfar kayak gitu. Ya, ini di sini sih ada sampai tiga poin, tapi tiga-tiganya sama-sama syirik gitu ya, tadi syirik besar dan syirik kecil, termasuk juga riddah gitu. Nah di sini ada doa kan di sini ya. Nah di sini kan ada hadis dari Ma'qil bin Yasar menuturkan sebuah kisah. Aku pernah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi menuju Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau berkata, wahai Abu Bakar, pada kalian ada syirik yang lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Abu Bakar bertanya, bukankah syirik itu adalah seseorang yang menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, syirik kecil lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu atau doa yang jika engkau mengucapkannya, maka akan lenyaplah syirik itu, baik sedikit ataupun banyak. Ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan kesyirikan dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari apapun yang aku tidak mengetahuinya. Gitu ya. Selanjutnya, ternyata ada juga yang penghancur amal selain dari syirik tadi. Itu yang berarti poin yang kedua ya kita itu ya. Itu durhaka terhadap kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua, mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan dan mendustakan takdir. Nah, di sini tiga ini soalnya disebutkan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan menerima amalan mereka, baik yang fardu maupun yang sunnah, dua-duanya. Maka mereka pada hari kiamat kelak, yaitu seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya, dan seorang yang mendustakan takdir. Nah, di sini itu ya tadi ya. Selanjutnya di sini bergembira. Poin yang selanjutnya adalah bergembira atas terbunuhnya seorang mukmin. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dan berharap pembunuhannya, jadi dia emang udah ngerencanain kali ya gitu ya, udah ngerencanain pembunuhannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima darinya amalan wajib maupun amalan yang sunnah atau nafilah. Itu. Di sini juga ada lagi yang poin yang selanjutnya, mengaku selain ayahnya sebagai orang tuanya. Di sini beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengakui selain ayahnya sebagai orang tua nasabnya, tapi maksudnya bukan ini ya, kan kalau misalnya angkat mah nggak masalah gitu kan, maksudnya kita tetap mengakui orang tua, maksudnya kandung sebagai orang tua kita gitu kan, terus kalau misalnya yang lainnya kita anggap juga sebagai ayah itu nggak masalah gitu, cuman ini kayak mendustakan ayahnya itu sebagai orang tua kandung kayak gitu. Nah, itu justru malah yang dimaksud di hadis ini. Tuh, dan di sini kan mengaku selain ayahnya sebagai orang tua nasabnya atau mengakui selain tuannya sebagai majikan pemiliknya karena membencinya, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala, laknat para malaikat dan seluruh manusia. Serta Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan wajib maupun sunnahnya. Di situ. Selanjutnya di sini ya. Melanggar batasan-batasan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga di sini pokoknya kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang haram, sebenarnya itu udah menghapuskan gitu kan, atau misalnya dia menggugurkan, kalaupun nggak semua, dia menggugurkan amal ibadah yang tadi menyertainya. Jadi jatuhnya di sini ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan ke ini. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah perbuatan dosa bisa menghapuskan pahala secara umum ya? Apakah perbuatan dosa bisa menghapuskan pahala? Kan misalnya, karena setahu kita perbuatan dosa kalau misalnya kita melakukan perbuatan dosa terus disertai dengan perbuatan yang amal soleh gitu ya, maka amal soleh itu bisa menghapuskan dosanya itu. Apakah berlaku sebaliknya?
gitu kan. Apakah berlaku ketika akhirnya kita melakukan perbuatan yang amal solih, terus kita melakukan dosa, apakah itu juga bisa menghapuskan amal ibadah yang akhirnya kita lakukan gitu. Nah, terus di sini ternyata bisa, tuh ya, terutama yang tadi itu syiriknya itu. Tuh, jadi di sini mana dia? Nah, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya mengenai seorang muslim yang melakukan amal yang dijanjikan, yang amal-amal solih yang dijanjikan bisa mendapatkan istana dan pohon di surga gitu kan. Pokoknya yang bisa, yang amal solihnya itu menjanjikan surga. Tapi kemudian dia melakukan dosa yang menyebabkan dia berhak masuk ke neraka. Pertanyaannya, jika dia masuk ke neraka, bagaimana namanya bisa di surga sementara dia di neraka? Maksudnya tuh kalau misalnya yang satu itu dia udah dijanjikan neraka, udah dijanjikan surga, terus habis itu yang satu lagi dia dijanjikan neraka gitu. Gimana akhirnya dia bisa maksudnya tuh dia bisa masuk neraka padahal sebelumnya kan dia udah dijanjikan surga gitu kan, maksudnya gitu. Nanti kayak gitu. Terus jawaban beliau, jika dia bertaubat dari dosanya dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuninya dan tidak akan mengharamkannya dari surga yang Allah janjikan baginya. Namun namun jika dia belum bertobat, maka akan ditimbang antara amal solihnya dengan dosanya itu. Jika pahala kebaikannya lebih dominan dibandingkan dosanya, maka dia berhak mendapatkan pahala. Jika dosanya lebih berat dibandingkan dengan amal baiknya, maka dia berhak mendapatkan azab. Nah, kayak gitu. Kemudian beliau melanjutkan, sementara pahala yang dijanjikan untuknya ketika itu terhapus disebabkan perbuatan dosa yang melebihi kebaikannya. Sebagaimana ketika dia beramal maksiat yang mendapatkan ancaman berhak di neraka, kemudian setelah itu dia melakukan amal solih, maka akan menghilangkan dosanya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi jatuhnya kita tuh, aku mikirnya selama di dunia ini kita kayak berlomba-lomba gitu loh. Jadi ketika akhirnya melakukan amal solih, terus melakukan amal yang maksiat, maka akhirnya bisa jadi pahala yang kita melakukan amal solihnya itu terhapus dengan yang maksiatnya ini. Terus kita melakukan amal solih lagi, ya bisa jadi dosa akhirnya kemaksiatan ini akhirnya dihapus lagi dengan pahalanya itu, kayak gitu terus gitu kan. Berarti di situ hati-hati, makanya kita diperintah untuk banyak-banyak melakukan amal yang solih gitu. Jadi biar akhirnya kebaikannya itu lebih banyak gitu, dan beristighfar terutama ya. Dari sini ini juga ada hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, maka hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan dengan ar-ro'an. Di sini ya ar-ronu, wahwa ronu gitu ya di sini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Itu di situ. Jadi di dalam Al-Qur'an yang kalabal rona ala qulubihim. Rona itu tadi. Jadi yang menutupi hati. Nah, gitu. Yang mereka usahakan itu menutupi hati. Rona ala qulubihim makan yaksibun, jadi gitu. Yang menutupi hati mereka dengan titik-titik hitam itu tadi. Kan, maka nggak ada gunanya mereka berusaha itu ya. Jadi poin yang terakhir itu tadi, ketika akhirnya kita melakukan suatu hal yang haram atau yang Allah haramkan, maka itu pun bisa jadi akhirnya jadi menghapus amal ibadah gitu ya, walaupun akhirnya nggak lenyap. Kalau misalnya lenyap itu tadi cuma dua, syirik besar dengan riddah atau murtad, itu bisa jadi benar-benar lenyap. Bahkan kalau misalnya ketika nauzubillah ya, ketika akhirnya seseorang mati dalam kemurtadan itu, maka udah nggak bisa lagi dihitung amalnya gitu kan. Itu karena udah benar-benar nggak ada lagi yang bisa dihitung karena kan lenyap gitu, lenyap semuanya, kecuali kalau dia balik lagi akhirnya ke Islam lagi gitu. Tapi bukan berarti akhirnya main-main ya gitu kan maksudnya. Jadi kalau misalnya ya udah ke ridah murtad nanti kan lenyap tuh. Terus habis itu masuk Islam lagi nanti lenyap lagi kan dosanya gitu kan. Tapi bukan berarti kayak gitu, bukan berarti main-main kayak gitu. Kalau misalnya ada orang yang beranggapan main-main kayak gitu, maksudnya murtad terus akhirnya masuk Islam lagi gitu, biar akhirnya kita terlahir jadi kayak bayi yang suci kayak gitu, itu nggak akan bisa kayak gitu ketika akhirnya niatnya itu main-main kayak gitu. Justru malah dosanya dia ketika jadi muslim, dosanya dia ketika akhirnya murtad, maka akhirnya ditimpakan kepada dia ketika akhirnya niatnya dia kayak gitu, main-main dengan agama. Gitu ya.
Oke, cukup sekian dari saya. Jazakumullahu khairan. Maka kita harus selalu bersikap hati-hati, gitu ya. Jadi sebenarnya poin-poinnya masih banyak, tapi silakan poin-poin intinya itu, gitu ya. Poin-poin intinya itu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita dan istiqomahkan kita selalu melaksanakan amal soleh, gitu. Dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita yang baik itu disengaja ataupun enggak, dan ataupun kita tahu dan tidak tahu, gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, baca kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.